perkuliahan Termodinamika Sistem Hayati BE 2103. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum ketiga termodinamika dan termodinamika organisme dalam ekosistem. Pada pertemuan kali ini diharapkan capaian yang akan dikuasai oleh peserta adalah mampu mendeskripsikan hukum ketiga termodinamika, mampu mendeskripsikan termodinamika organisme dan prinsip alometrik, dan yang terakhir mampu mendeskripsikan konsep openness pada ekosistem atau konsep keterbukaan. Pada hukum pertama kita menghasilkan neraca energi, kemudian hukum kedua muncul teori tentang entropi, di mana entropi itu merupakan disipasi energi yang dilepaskan akibat adanya transfer energi dari temperatur yang lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Kemudian hukum ketiga itu menyatakan bahwa entropi pada temperatur 0 absolut atau 0 Kelvin, S maupun delta S atau perubahan entropinya sama dengan 0. Oleh karena itu apabila proses dalam kehidupan terjadi dengan catatan temperaturnya itu di atas 0 absolut agar memenuhi syarat hukum ketiga termodinamika. Kondisi disorder tidak terdapat atau tidak terjadi pada temperatur 0 absolut tersebut. Pada saat temperatur di atas 0 absolut, maka entropi ataupun perubahan entropi memiliki nilai tertentu. Dan hubungan antara perubahan entropi dan temperatur bisa dilihat pada persamaan berikut yang merupakan fungsi dari persamaan kapasitas perubahan kapasitas panas, di mana kapasitas panas itu juga merupakan fungsi temperatur. Namun dalam kondisi kebanyakan kasus untuk sistem hayati, kapasitas panas diasumsikan konstan terhadap perubahan temperatur, sehingga di sini itu delta Cp. Kemudian pada organisme untuk memberlangsungkan kehidupan di dalam ekosistem, maka dua hal yang perlu dijaga. Yang pertama adalah kondisi energi internal dijaga tunak atau tidak mengalami perubahan terhadap waktu, namun juga bukan berarti bahwa tidak ada energi, karena harus memenuhi syarat hukum ketiga termodinamika, yaitu temperaturnya di atas 0 absolut, dengan arti bahwa di situ terdapat energi dan entropi. Dan neraca entropi itu pun harus dengan kriteria bahwa sebelumnya kita telah mengetahui bahwa entropi itu terdiri dari entropi eksternal akibat pertukaran material atau panas antara sistem dan lingkungan, dan entropi internal yang terjadi akibat perubahan sistem. Nah, di sini syarat yang harus dipenuhi pada organisme tersebut adalah nilai negatif dari perubahan entropi eksternal atau akibat pertukaran antara sistem dan lingkungan itu terhadap waktunya lebih besar daripada 0 dan lebih besar daripada perubahan entropi internal. Apabila delta Q merupakan panas yang diberikan ke organisme selama waktu tertentu dan diketahui terdapat perubahan material ataupun mol ataupun molekul, delta NK pada pertukaran antara sistem dan lingkungan yang disimbolkan oleh subskrip E, maka hubungan antara yang menghasilkan nilai perubahan entropi eksternal itu adalah dalam bentuk seperti ini, yaitu fungsi dari panas yang diberikan oleh organisme dan fungsi dari material yang masuk dan keluar dari sistem atau badan atau tubuh organisme tersebut. Dan di sini muncul suatu variabel baru yang disebut sebagai entropi spesifik untuk setiap material. Karena suku sebelah kiri itu nilainya entropi, maka untuk membuat mengekivalenkan material yang masuk ke dalam satuan entropi harus dikali dengan entropi spesifik dari material tersebut. Kemudian perubahan entropi akibat yang terjadi dalam sistem tersebut terjadi akibat transfer panas, pertukaran materi, dan perubahan materi. Namun yang paling mendominasi adalah transfer panas yang diwakilkan oleh konduktivitas dan iradiasi termal. Dan ini syaratnya adalah terjadi adanya perbedaan temperatur antara organisme sebagai sistem dan lingkungan. Dapat dilihat dalam bentuk sebagai berikut. Temperatur organisme dikurangi dengan temperatur lingkungan harus lebih besar daripada 0. Kemudian terdapat dua organisme dengan kendali termal yang berbeda. Yang pertama disebut sebagai organisme poikilotherms yang menjaga kondisi kehidupannya dengan menjaga perbedaan temperatur konstan. Yang kedua adalah homeotherm yang menjaga temperatur
organisme tersebut konstan. Sejumlah panas yang ditransfer oleh organisme itu diwakilkan oleh Q organ ke lingkungan dan organisme tersebut menerima radiasi dalam bentuk Q radian, dan proses transfer panas didominasi oleh konduktivitas dan radiasi, dan di sini bentuk perubahan entropi eksternal atau sebagai akibat pertukaran antara sistem dan lingkungan dengan memasukkan kondisi atau terminologi Q radian dan Q organisme tadi, bentuknya menjadi sebagai berikut. Ini diturunkan dari bentuk yang pertama di mana delta SE sama dengan delta Q per T ditambah dengan sigma hasil kali dari entropi spesifik suatu material dikalikan dengan perubahan material atau mol atau molekul ke dalam sistem atau organisme tersebut. Kemudian delta Q di sini dijabarkan yang terdiri dari panas akibat radiasi dan panas akibat transfer dari organisme ke lingkungan. Neraca entropi sebagai ilustrasi sederhana, kita lihat pada neraca entropi pembelahan sel yang dianalogikan sel tersebut berbentuk bola. Kita mengingat bahwa entropi universe sama dengan terdiri dari entropi internal dan entropi eksternal, yang mana itu diwakilkan oleh ruas kiri dan ruas kanan. Di sini ruas kiri itu ada entropi internal yang diwakilkan oleh atau berbanding lurus dengan volume sel tersebut. Sedangkan entropi eksternal itu diwakilkan oleh ruas permukaan, karena interaksi antara sel dan lingkungan itu terjadi di permukaan, dan permukaan itu sebagai suatu boundary atau lapisan batas, dan itu merupakan indikator terjadinya transfer antara sistem dan lingkungan. Pada biomasa terjadi pertumbuhan dan diferensiasi, dan proses tersebut akan mengakibatkan perubahan entropi. Dan di sini kita akan melihat bagaimana deskripsi matematis dari penjelasan tersebut, di mana masing-masing biomasa tersebut memiliki nilai entropi spesifik, di mana di sini entropi spesifik diwakilkan oleh S itu adalah entropi dan B itu adalah biomasa, massa dari biomasa, dan rasio antara dua variabel tersebut adalah entropi spesifik. Dan kita lihat bentuk penyederhanaannya menjadi seperti ini dengan menggabungkan antara entropi dan biomasa sebagai satu variabel S kecil di sini, yang mana itu adalah entropi per unit biomasa atau entropi spesifik. Proses diferensiasi akan mengakibatkan penurunan dalam entropi spesifik dan peningkatan dalam massa biomasa. Kita lihat bahwa di sini diferensiasi itu akan meningkatkan biomasa. Jadi kita lihat rasionya di sini, ketika biomasa itu meningkat, maka rasionya akan semakin kecil. Sedangkan apabila peningkatan biomasa, maka otomatis adalah B-nya yang semakin besar, seperti itu. Sehingga di sini apabila terjadinya diferensiasi, maka dB dt itu nilainya positif, sedangkan sdt nilainya akan menjadi negatif karena dia akan mengecil. Dan di sini entropi tersebut merupakan hasil kali rho dikalikan dengan entropi spesifik dikalikan dengan volume. Sedangkan kita tahu bahwa entropi spesifik itu adalah entropi per massa, dan untuk mengubahnya menjadi entropi saja harus dikalikan dengan massa. Nah, di sini massa merupakan representasi dari hasil kali densitas dan volume. Dan di sini kita mewakilkan entropi internal itu dalam satu variabel A, di mana ini spesifik terhadap volume karena kita tahu perubahan entropi internal itu bergantung kepada volume sistem, sedangkan eksternal itu bergantung pada luas permukaan karena interaksi itu terjadi melalui boundary, dan boundary itu adalah luas permukaan. Dan di sini F merupakan luas permukaan spesifik, yang mana itu sama dengan hasil kali faktor bentuk dikalikan dengan volume dipangkatkan dengan indeks geometri. Jadi gamma ini adalah indeks geometri. Jadi dari bentuk delta S yang general tadi yang diklasifikasikan menjadi delta S internal dan delta S eksternal, maka yang kemudian dihubungkan dengan volume dan juga dihubungkan dengan faktor geometri dan sebagainya, maka diperoleh bentuk perubahan volume yang dikaitkan dengan perubahan entropi sebagai berikut. Dengan mengasumsikan bahwa T itu mendekati tak hingga atau begitu lama, maka masing-masing variabel yang didefinisikan pada persamaan tersebut akan mencapai nilai batas maksimum. Seperti volume yang sudah maksimum, misalnya volume tanaman itu maksimum pada waktu yang sudah sangat lama, tidak akan mengalami pertambahan volume lagi. Kemudian juga
Entropi spesifik volumenya juga sudah maksimum ketika tanaman itu sudah berumur, dan demikian pula entropi spesifik massa. Nah, ketika dia mencapai T itu tak hingga, maka dV/dt itu mendekati nol atau dia semakin mendekati kondisi tunak. Sehingga persamaan di atas disederhanakan lagi dengan menyusun kembali ruas kanan dan ruas kiri menjadi sebagai berikut. Baik itu dV/dt maupun ds/dt itu akan sama dengan nol ketika dia T itu menjadi tak hingga, akibat tidak ada lagi perubahan ketika organisme itu telah mencapai usia yang sebegitu lama. Akibatnya persamaan di atas menjadi disederhanakan menjadi seperti ini. Dengan menormalisasikan variabel batas maksimum variabel-variabel yang didefinisikan oleh persamaan yang kedua atau kedua dari atas terhadap nilai variabel maksimum atau V bintang di sini untuk volume, yaitu rasio antara volume aktual dengan volume maksimum dari organisme atau sistem tersebut adalah Z. Ini merupakan bilangan tak berdimensi. Maka persamaan di atas disusun ulang menjadi bentuk sebagai berikut, di mana nilai Z itu di antara 0 hingga 1. 1 ketika dia volume sistem atau volume organisme itu mencapai nilai maksimum. Sekarang kita merepresentasikan volume dan massa dalam bentuk energi. Sebelumnya dalam bentuk entropi, sekarang adalah dalam bentuk energi. Sama kondisi ini dipenuhi ketika temperatur itu di atas 0 absolut, di mana nilai energi memiliki nilai, dan juga di sini perubahan energi dalam suatu sistem pada kurun waktu tertentu itu adalah dE/dt sebagai akibat nilai energi yang masuk ke dalam sistem dikurangi dengan energi yang keluar. Q yang masuk itu proporsional dengan luas permukaan, dan M atau panas metabolisme yang dilepas adalah proporsional dengan volume, di mana masing-masing suku di sini memiliki variabel spesifik. Untuk energi yang masuk itu sendiri memiliki energi spesifik, sedangkan untuk panas metabolisme memiliki metabolisme spesifik. Kemudian dengan memasukkan definisi-definisi di atas pada persamaan neraca energi tersebut untuk organisme, maka kita bisa menghubungkan antara volume dan perubahan energi. Sama dengan pendekatan entropi sebelumnya, ketika T menjadi tak hingga, maka laju perubahan atau laju pembentukan atau laju panas metabolisme spesifik itu menjadi pada level maksimum atau level stasioner. Dan dengan menggunakan bentuk definisi volume maksimum pada deskripsi sebelumnya, maka bisa dilihat bahwa metabolisme spesifik, panas metabolisme spesifik merupakan fungsi volume, yang mana volume itu merepresentasikan massa atau beban benda atau organisme, dan dengan demikian maka metabolisme spesifik itu proporsional terhadap massa dari organisme yang dipangkatkan dengan nilai indeks geometri, dan itu juga dikenal sebagai prinsip alometrik. Prinsip alometrik tersebut adalah menghubungkan ukuran suatu organisme sistem terhadap karakter-karakternya. Sebagai contoh, menghubungkan ukuran atau beban organisme terhadap laju panas metabolisme spesifik. Di sini diperkenalkan variabel tak berdimensi, yaitu rasio antara volume aktual dengan volume maksimum satu organisme yang tadi telah didefinisikan, dan waktu karakteristik, di mana di sini rasio panas metabolisme terhadap panas spesifik dibagi dengan waktu. Jadi nilai ini adalah nilai tak berdimensi. Dan dengan persamaan yang sebelumnya, dengan memasukkan deskripsi variabel-variabel tersebut, maka akan didapatkan dengan memasukkan variabel-variabel tersebut, maka didapatkan bentuk yang lebih sederhana. Dan definisi dari waktu karakteristik di sini memiliki variabel waktu berdimensi, yang mana itu merupakan representasi dari waktu generasi atau waktu terbentuknya organisme tersebut. Dan waktu generasi tersebut merupakan fungsi dari volume dari organisme tersebut. Ini juga merupakan bentuk alometrik. Sedangkan volume tersebut merupakan fungsi dari ukuran, maka secara tidak langsung waktu generasi merupakan proporsional terhadap ukuran dari organisme. Dan berikut data di lapangan yang diperoleh yang menghubungkan antara ukuran karakteristik dari beberapa organisme, yaitu Pseudomonas dari karangan mikroorganisme,
kemudian Daphnia dari kalangan serangga, kemudian lebah juga serangga, lalu housefly, kemudian seafood, tikus. Namun juga bukan hanya hewan, di sini juga terdapat beberapa tanaman seperti tanaman elk, kemudian tanaman birch dan tanaman fir di sini. Tanaman yang banyak mendiami ekosistem di Eropa. Nah, di sini kita lihat bahwa memang waktu generasi atau waktu terbentuknya organisme tersebut hingga mencapai kondisi stasioner atau mencapai panjang karakteristiknya adalah proporsional terhadap ukuran dari organisme tersebut. Beberapa persamaan empiris yang analogi dengan hubungan alometrik tersebut yang diperuntukkan untuk respirasi, untuk konsumsi makanan, dan dalam ekskresi memiliki fungsi dari alometrik, dan di sini variabelnya adalah massa dan persamaan odum yang kita kenal dengan neraca odum pada pertemuan sebelumnya. Odum pun mengeluarkan persamaan alomerik yang menghubungkan laju metabolisme terhadap berat dari biomasa atau organisme tersebut dipangkatkan dengan negatif sepertiga. Dan nilai dari konstanta laju metabolisme tersebut dengan nilai rata-rata 5,6 kJ per gram pangkat 2/3 per hari. Dan contoh lainnya dari hubungan alometrik tersebut bisa kita lihat pada level populasi, di mana di sini N merupakan variabel dengan satuan individu per area. Itu sama dengan 3 suatu konstanta dikalikan dengan suatu massa, variabel massa, yang mana satuannya adalah kilogram per individu dipangkatkan -1, atau hubungannya adalah berbanding terbalik terhadap individu. Bisa kita lihat di sini. Di sini adalah logaritmik dari masing-masing kriteria organisme dari uniseluler, kemudian hewan yang bersifat heteroterms atau poicoterms, dan hewan yang bersifat homoterms. Dan di sini kita lihat nilai laju intrinsik dari sumbu Y adalah laju intrinsik atau R. Sekarang kita membahas keterbukaan pada sistem. Sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya, bahwa ekosistem tersebut adalah sistem terbuka dan kriteria keterbukaan tersebut ditentukan oleh rasio permukaan terhadap volume dengan satuan meter pangkat -1 atau sepermeter. Dan nilai-nilai tersebut ditentukan dari hasil pengukuran sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut. Untuk molekul sendiri keterbukaannya itu 10⁻⁹ per meter, artinya rasio luas permukaannya jauh lebih besar daripada volumenya. Kemudian meningkat ukurannya ke level sel, semakin kecil keterbukaannya hingga ke ekosistem. Memiliki keterbukaan yang sangat kecil, 10⁻⁴, artinya luasnya jauh lebih kecil dibandingkan volume dari sistem tersebut. Dan ini dikorelasikan dengan energi yang dikandung oleh per volume dari masing-masing objek tadi atau sistem tadi, seperti molekul, sel, organ, organisme, dan memiliki kecenderungan sama dengan keterbukaan tadi, yaitu semakin menurun. Kemudian kita lihat untuk skala ruangnya juga sama. Kemudian untuk skala waktunya, untuk skala yang level hierarki dengan keterbukaan yang jauh lebih besar, itu skala waktunya sangat singkat, artinya butuh waktu yang singkat untuk melakukan perpindahan pada level molekul. Kemudian sedangkan untuk ekosistem sendiri butuh waktu yang sangat lama untuk melakukan perpindahan dalam level ekosistem. Demikian pula untuk kriteria dinamik, di sini satuannya adalah gram per meter kubik per second. Di sini kita lihat nilai ini merepresentasikan seberapa besar nilai massa yang berpindah masuk dan keluar dalam sistem tersebut. Semakin besar sistemnya, maka perbandingan antara massa terhadap sistem tersebut semakin kecil. Karena itu nilai yang dilihat di sini memiliki tren yang semakin menurun dengan peningkatan ukuran sistem atau dengan menurunnya keterbukaan. Sekian sesi pertama. Berikutnya akan dilanjutkan dengan beberapa contoh soal yang akan diberikan di sesi kedua.